Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Renelis Angelina Jeman dari Prodi Farmasi kelas C semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi dengan alat menyerupai basket. Yang pertama, proses melarutkan suatu bahan pada laju disolusi dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat, suhu, dan komposisi pelarut yang standar. Pengujian disolusi dilakukan untuk mengkategorisasi pelepasan bahan aktif akibat obat dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufaktur. Yang berikut adalah pembuatan media disolusi. Yang pertama, timbang 1,6 gram NaOH. Yang kedua, timbang 6,85 gram KH2PO4. Yang ketiga, larutkan NaOH dalam 200 mA. Yang keempat, melarutkan KH2PO4 dalam 250 mA. Yang kelima, ambil 20 ml larutan NaOH 0,2 m. Lalu yang keenam, tuangkan ke dalam beker gelas berisi KH2PO4. Yang ketujuh, aduk campuran sampai homogen. Yang kedelapan, bilas pH meter. Yang kesembilan, cek pH dapur yang telah dibuat, tambah 100 ml Aquades. Dan yang ke-10, sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai, dapat ditambahkan NaOH 0,2 m sampai pH sesuai. Lalu yang berikut alat yang digunakan. Yang pertama, poros penggerak. Yang kedua, flux atau labu. Yang ketiga, basket. Dan yang keempat, sampling tube. Pengerjaannya, yang pertama, masukkan flux ke dalam water bath dan masukkan media disolusi dapat fosfat pH 5,8 ke dalam flux. Yang kedua, mengatur suhu water bath sesuai pada suhu tubuh atau 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kecepatan 100 rpm. Pengambilan sampel dilakukan tiap 5 menit mulai 0 sampai 45 menit. Yang ketiga, memasang proses penggerak pada motor penggerak. Atur posisinya sehingga sumbu tangkai terletak di tengah flux. Lalu yang keempat, memasang sampling tube. Dan yang kelima, memasang siringe pada sampling tube. Lalu yang berikut, memasukkan sampel. Cara pengerjaannya, yang pertama, masukkan metformin pelet ke dalam basket. Yang kedua, memasang basket pada proses penggerak. Dan yang ketiga, menurunkan alat uji disolusi. Yang berikut masuk pada memasukkan sampel. Pengerjaannya, yang pertama, mengambil 5 ml sampel menggunakan siringe dan menggantikannya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Yang kedua, memasang kertas saring milipore 0,45 ke dalam filter holder. Yang ketiga, memasang filter holder pada siringe. Dan yang keempat, menyaring sampel ke dalam tablet. Lalu pada tahap berikutnya adalah mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 233 nm. Pengolahan data, yang pertama, Y sama dengan Bx tambah A, di mana Y sama dengan absorban dan X sama dengan konsentrasi atau ppm. Yang berikut masuk pada perhitungan konsentrasi koreksi atau CK. CK sama dengan CP tambah 5 per 1000 kali 0, di mana CK adalah konsentrasi koreksi, CP sama dengan konsentrasi pengenceran, 5 adalah jumlah media yang diambil, 1000 adalah volume total media, dan 0 adalah akumulasi konsentrasi pengenceran sebelumnya. Sebagai contohnya, CK1 sama dengan CP1 tambah 5 per 1000 kali 0. Yang kedua, CK2 sama dengan CP2 tambah 5 per 1000 dikali CP1. Yang berikut, CK3 sama dengan CP3 ditambah 5 per 1000 dikali CP1 tambah CP2. Yang berikut, CK4 sama dengan CP4 tambah 5 per 1000
dikali CP1 tambah CP2 tambah CP3. Lalu CK5 sama dengan CP5 tambah 5 per 1000 dikali CP1, CP2, CP3, dan CP4. Keterangannya, CK sama dengan konsentrasi reaksi, CP sama dengan konsentrasi dikali pengenceran. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi yang alat ujinya berupa pedal. Yang pertama, bahan pemeriksaan obat dan makanan atau BPOM mempersyaratkan uji disolusi terbanding atau profil disolusi berdasarkan perbandingan profil disolusi antara obat inovator dan obat kopi atau generik dan generik bermerek untuk memastikan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dan formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Sehingga dapat disimpulkan uji disolusi adalah suatu metode in vitro yang untuk mengetahui waktu pelepasan obat dari bentuk sediaan digunakan menjadi bentuk terlarut. Lalu uji disolusi terbagi menjadi dua metode, yaitu metode keranjang atau basket dan yang kedua metode dayung atau pedal. Yang berikut kita masuk pada pengerjaannya. Yang pertama, menimbang potasium dihidrogen fosfat 6,1238 gram. Yang kedua, menakar 225 mili Aquades. Yang ketiga, melarutkan kalium dihidrogen fosfat. Yang keempat, mengambil NaOH 0,2 m 16,2 mili. Yang kelima, mencampurkan larutan KH2PO4 dan NaOH 0,2 m. Yang keenam, mengencerkan dengan Aquades hingga 900 mili. Yang ketujuh, mengecek pH dasar. Dan yang kedelapan, tambahkan NaOH 0,2 m sedikit demi sedikit hingga mencapai pH 5,8. Lalu alat yang digunakan yang pertama flux atau labu, yang kedua samping tube, yang ketiga paddle, dan yang keempat adalah poros penggerak. Lalu pengerjaannya, yang pertama menuangkan 900 mili dapar ke flux, yang kedua meletakkan flux ke dalam water bath, yang ketiga memasang poros penggerak, yang keempat memasang paddle, yang kelima mengatur durasi, suhu, dan kecepatan, yang keenam memasang timer tiap 5 menit, yang ketujuh menurunkan bagian atas alat, yang kedelapan posisi paddle tepat di tengah 2,5 cm dari dasar, yang kesembilan memilih paddle, yang ke-10 memasukkan sampel, yang ke-11 memasang samping tube, yang ke-12 memasang filter milipore 0,45 mikron, yang ke-13 mengambil dapar dengan jumlah yang sama dengan yang akan diambil, yang ke-14 mengambil 5 mili sampel, yang ke-15 memasukkan dapar 5 mili, yang ke-16 memasang filter pada sairnya, yang ke-17 masukkan sampel ke dalam labu ukur, yang ke-18 menambahkan dapar hingga tepat tanda, yang ke-19 mengulangi tahapan-tahapan setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Dan yang terakhir melakukan pembacaan absorban menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang berikut kita masuk pada hasil pengamatan dan analisis data. Yang pertama, hasil pengamatan dari absorbansi paracetamol. Larutan standar yang pertama konsentrasinya 2,096, absorbannya 0,1356. Larutan standar yang kedua konsentrasinya 5,240, absorbannya 0,3441. Larutan standar yang ketiga konsentrasinya 8,384, absorbannya 0,5395. Lalu larutan standar yang keempat konsentrasinya 10,480, absorbannya 0,6722. Lalu yang terakhir standar yang kelima konsentrasinya 20,960, absorbannya 1,4065. Lalu hasil pengamatan yang kedua adalah hasil pengukuran absorban larutan sampel. Waktu 5 menit, absorbannya 0,0
5050. Waktu 10 menit, absorbannya 0,8699. Waktu yang ke-15 menit, absorbannya 1,1160. Waktu yang ke-20 menit, absorbannya 1,7698. Dan waktu yang ke-25 menit 1,5335. Dan yang terakhir waktu 30 menit, absorbannya 0,6924. Lalu yang berikut masuk pada analisis dan pengolahan data, perhitungan konsentrasi parasetamol berdasarkan kurva baku. Absorban larutan sampel sama dengan Y, di mana Y sama dengan 0,0674 X kurang 0,0161, maka X T5 sama dengan 7,7314 ppm. Yang kedua, X T10 sama dengan 13,1454 ppm. Yang ketiga, X T15 sama dengan 16,7952 ppm. Dan yang keempat, X T20 sama dengan 26,955 ppm. Yang berikut, X T25 sama dengan 22,9896 ppm. Dan yang terakhir, X30 sama dengan 10,5104 ppm. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji disolusi yang menggunakan dua alat. Yang pertama, alat menyerupai basket, dan alat ujinya berupa pedal. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.